Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu terdengar? Terdengar. Baik. Seperti biasa ya, sebelum mulai silakan untuk mengisi absen di kolom chat, sebutkan nama dan juga kelas. Terus jangan lupa juga buat menyalakan kameranya. Silakan, Kaisya udah menyalakan kameranya. Kaisya juga udah. Yang lain silakan untuk menyalakan kameranya. Kaila udah, Muhammad udah. Yang lainnya Ibu tunggu ya untuk menyalakan kameranya. Nah, Gusti udah. Baik, sebelum memulai kelas, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang kerajaan-kerajaan ya. Ada kerajaan Hindu, ada kerajaan Buddha. Kita juga belajar mengenai teori masuknya Hindu-Buddha. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam. Oh, oke. Ya, siapa tadi? Nah, jadi ada kaitannya ya setelah masa Hindu berakhir, kemudian masa Islam tuh mulai masuk nih ya. Masa Islam tuh mulai berkembang di Indonesia. Nah, diharapkan dengan kalian belajar ini, dengan kalian belajar Islam ini, masa-masa Islam ini, diharapkan kalian itu bisa mengetahui gitu sejarah, bagaimana sih sejarah masuknya umat Islam, sejarah Islam pada masa lalu gitu ya. Bagaimana Islam bisa menggantikan Hindu, Buddha pada masa itu. Dan juga Ibu harap ya, dengan belajarnya ini, dengan belajar materi masa Islam ini, kalian bisa menerapkan toleransi antar umat beragama. Ini PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Sudah. Baik. Ibu mulai ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Nih, gambar di sebelah kanan ini tuh merupakan jalur perdagangan. Kan Ibu sudah bilang ya pada minggu-minggu sebelumnya, kalau Indonesia itu, Selat Malaka tepatnya, itu dijadikan sebagai jalur perdagangan baru. Nah, ternyata selain pedagang-pedagang India dan Cina, setelah Selat Malaka ini tuh mulai berkembang gitu ya, para pedagang Arab, kemudian para pedagang Persia juga datang ke Indonesia untuk berdagang. Ini silakan kalian amati ya jalur perdagangan ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Di mute dulu ya, itu yang suaranya. Hanif udah di mute dulu. Nah, baik. Yang pertama itu ternyata masuknya Islam ke Indonesia itu sama kayak pada masa Hindu-Buddha gitu ya. Ada berbagai teori yang bilang gitu, bagaimana sih pertama kali masuknya Islam ke Indonesia. Nah, untuk Islam sendiri ada 3 teori ya. Yang pertama itu 3 teori atau 3 pendapat. Nah, pendapat pertama itu ada yang bilang nih, kalau Islam itu berasal dari Mekah. Tepatnya Islam itu masuk sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, tokoh yang bilang kalau Islam itu berasal dari Mekah
adalah Buya Hamka. Nah, menurut Buya Hamka, Islam itu berasal dari Mekah gitu ya. Buktinya itu ada kesamaan mazhab Syafi'i. Nah, Indonesia kan bermazhab Syafi'i. Nah, ini tuh sama dengan mazhab yang dianut di Mekah. Nah, itu dasar di mana Buya Hamka bilang kalau Islam berasal dari Mekah. Nah, ternyata selain Buya Hamka, ada lagi nih tokoh lain yang namanya Anthony H. Jones. Menurut dia juga, Islamisasi di Indonesia itu dilakukan oleh para musafir. Jadi musafir itu orang yang sering mengembara gitu ya. Orang yang sering mengembara, orang yang sering bepergian kayak gitu. Nah, selain Anthony H. Jones dan Buya Hamka, ternyata ada lagi nih ya, berdasarkan catatan dinasti Tang dari Cina, itu bilang kalau adanya pemukiman pedagang Arab di Barus, pantai barat Sumatera. Ya, jadi sekitar abad ke-7 itu sudah ada pemukiman pedagang Arab. Ini tuh yang membuktikan bahwa ternyata Islam itu sudah ada di Indonesia. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya. Ini yang kedua, pendapat kedua. Kalau pendapat yang kedua itu bilang kalau Islam itu berasal dari Persia. Beda ya. Kalau pendapat yang pertama Islam berasal dari Arab, nah pendapat yang kedua berasal dari Persia. Ada yang tahu Persia sekarang negaranya menjadi negara apa? Nggak ada. Jadi Persia sekarang tuh namanya itu menjadi Iran. Ingat ya, Persia sekarang tuh jadi Iran. Nah, yang menyatakan teori ini tuh adalah Hussein Jayadiningrat. Kenapa? Dia itu mengacu pada adanya kesamaan tradisi dalam perayaan 10 Muharram atau Asyura. Jadi sama gitu ya, perayaan 10 Muharram yang ada di Indonesia dengan perayaan 10 Muharram yang ada di Persia. Nah, karena kesamaan inilah gitu ya, menurut Hussein kalau Islam itu berasal dari Persia. Itu menurut pendapat yang kedua. Kemudian kalau menurut pendapat yang ketiga, dia itu, ini yang paling beda. Kalau menurut pendapat yang ketiga, Islam itu berasal dari Gujarat, India. Nah, tokohnya ada Snok Horgrange. Nah, menurut dia tuh kalau penyebar Islam itu awalnya itu dari India gitu ya, dari Gujarat, India. Nah, masuknya itu sekitar abad ke-13 sampai 14 Masehi. Kenapa sekitar abad ke-13 gitu ya? Karena pada saat itu gitu ditemukan batu nisan dari Sultan Malik As-Soleh yang punya angka 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Nah, 1297 Masehi atau abad ke-13. Nah, itu kan berarti membuktikan kalau Islam itu berarti masuk ke Indonesia sekitar abad 13. Selain itu, ternyata ada kesamaan antara batu nisan Sultan Malik As-Soleh dengan batu nisan yang ada di Kambai, Gujarat. Nah, karena kesamaan inilah gitu ya, para ahli itu berpikir kalau Islam yang ada di Indonesia itu berasal dari Gujarat, India. Nah, selain dari bukti-bukti tadi, ada juga catatan Marco Polo yang pernah singgah ke Indonesia pada tahun 1292 Masehi. Nah, menurut dia pada tahun itu gitu ya, pada tahun 1292 Masehi itu sudah ada yang namanya Perlak, kota Perlak yang dijadikan sebagai kota Islam. Itu artinya pada tahun tersebut Islam itu sudah mulai ada gitu di Indonesia. Nah, itu ya untuk teori-teori. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai persebaran Islam di Indonesia. Nih, ini kalian bisa lihat ya, di sini ada peta dari persebaran Islam di Indonesia. Awalnya Islam itu kan datang dari lewat perdagangan gitu ya. Berarti di sekitar pantai barat ya di sini. Nah, cara-cara penyebarannya itu ada berbagai macam gitu ya, ada berbagai macam cara penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, ada yang melalui perdagangan.
sama ya seperti pada masa Hindu-Buddha gitu. Jadi para pedagang itu kan datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka itu kan datang ke Indonesia itu menggunakan kapal layar, yang berarti harus menunggu angin gitu, harus menunggu perubahan angin biar bisa balik ke negara asalnya gitu. Nah, sambil menunggu perubahan angin itu, para pedagang itu bermukim di Indonesia. Nah, sambil bermukim, mereka juga mulai menyebarkan agama Islam. Yaitu cara penyebaran agama Islam berdasarkan perdagangan. Nah, ini ada lagi yang berdasarkan pernikahan. Nah, jadi kalau berdasarkan pernikahan, para pedagang Muslim atau misalnya tokoh-tokoh Islam itu menikah dengan para pribumi. Nah, karena pernikahan inilah gitu ya, kan kalau misalnya nih, para pedagang Islam cowok ingin menikah dengan pribumi yang cewek, nah, atau yang wanita. Nah, pribumi yang cewek ini kan mengucapkan syahadat ya pada saat akadnya, berarti dia sudah masuk Islam. Nah, karena inilah gitu ya, karena pernikahan inilah gitu, makanya Islam itu mulai menyebar. Nah, cerita pernikahan antara pedagang sama golongan Islam atau golongan Islam dengan ini tuh, dengan para tokoh-tokoh, dengan para pribumi itu bisa dilihat dari cerita-cerita dari babad atau juga hikayat. Nah, ada lagi ini berdasarkan lewat pendidikan, cara penyebaran Islam lewat pendidikan. Jadi para ulama pada masa itu tuh mulai mendirikan yang namanya surau, daya, dan pesantren. Nah, surau, daya, dan pesantren itu digunakan untuk mengajarkan agama Islam ke santri-santrinya. Gitu. Nah, setelah santrinya belajar Islam di pesantren, kemudian dia pulang. Nah, di pulangnya ini, para santri itu mulai menyebarkan agama Islam ke masyarakat sekeliling dia gitu. Nah, ini berdasarkan pendidikan. Dan kalian harus ingat ya gitu, ternyata ada yang unik nih ya dari pesantren. Nah, pesantren itu sebenarnya awalnya itu dari masa Hindu-Buddha gitu ya. Tapi pada saat itu diadopsi, kemudian dimodifikasi kayak gitu biar bisa digunakan sebagai sarana penyebaran agama Islam. Kayak gitu ya. Nah, kemudian ada yang melalui kesenian, cara penyebaran Islam melalui kesenian, yaitu menggunakan pertunjukan wayang kulit. Nah, ada salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam melalui pertunjukan wayang kulit. Ini ya, wali songo yang menyebarkan agama Islam melalui pertunjukan wayang kulit adalah Sunan Kalijaga. Ingat ya, Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini tuh Sunan Kalijaga ini tuh dia itu mengadopsi wayang. Nah, wayangnya itu dimodifikasi gitu ya. Yang tadinya itu kan gambarnya itu gambar manusia, kemudian dimodifikasi menjadi karikatun. Karikatun jadi seperti yang sekarang. Kemudian yang awalnya itu ceritanya itu cerita tentang Ramayana gitu ya, tentang Mahabharata. Kemudian oleh Kalijaga atau para penyebar Islam itu cerita wayang kulit itu diganti terus ditambah dengan unsur-unsur agama Islam. Nah, karena wayang kulit itu sangat digemari oleh masyarakat, makanya gitu ya, penyebaran agama Islam melalui pertunjukan wayang kulit ini tuh lumayan efektif gitu ya. Kemudian selain itu ya, ada lagi nih pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai teori masuk, kemudian cara penyebaran. Nah, sekarang kita akan melihat pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Karena pada sebelumnya kan Indonesia itu ini ya, masa Hindu-Buddha. Nah, sekarang kalau setelah Islam masuk, pengaruhnya ada apa aja nih? Nah, kalau di bidang politik misalnya, kalau sebelumnya kita itu pada masa Hindu-Buddha, kita kan gelar raja itu raja gitu ya. Nah, setelah Islam masuk, gelar raja itu diganti menjadi sultan. Dan kerajaan itu diganti juga, konsep kerajaan diganti menjadi kesultanan.
Kemudian nilai-nilai Islam itu juga dijadikan sebagai dasar pengendalian kekuasaan. Ya, ini kalian tahu ini gambar apa? Keisha tahu? Keisha tahu? Keisha? Itu keraton, Bu. Ya, keraton. Keraton apa? Keraton Yogyakarta. Ya, ada yang udah pernah ke Keraton Yogyakarta? Belum? Oke, nanti lain kali main ya ke sana. Nah, kemudian kalau dari bidang sosialnya sendiri, nih, dari bidang sosialnya, kan kalau pada masa Hindu-Buddha itu ada kasta. Nah, setelah Islam masuk, kasta itu ya, sistem kasta itu sudah mulai pudar, sudah mulai hilang gitu ya, sudah tidak menggunakan sistem kasta lagi. Tapi tetap masih ada penggolongan masyarakat. Kayak misalnya ulama itu diberi gelar kiai. Jadi dia tuh punya kedudukan yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian penyebar agama Islam itu diberi gelar sunan. Jadi status sosialnya itu memang agak lebih tinggi ya gitu dibandingkan oleh yang lainnya. Makanya yang namanya kiai sama sunan itu lebih dihormati kayak gitu. Itu dalam bidang sosial ya. Jadi diingetin, kalau dalam bidang sosial ini tuh sistem kasta itu mulai pudar. Nah, kalau dalam bidang agama ini, dalam bidang agama masyarakat Indonesia mulai menganut yang namanya agama Islam. Karena jadi sebagian masyarakat Indonesia sudah mulai menganut agama Islam. Bahkan kalau sekarang agama Islam di Indonesia hampir 80% ya, atau lebih. Itu termasuk dari pengaruh masuknya agama Islam dalam bidang kebudayaan. Nah, ternyata di bidang kebudayaan pada masa Islam itu tidak menggeser kebudayaan pada masa Hindu-Buddha. Justru pada masa Islam mereka itu melakukan akulturasi atau perpaduan budaya antara masa Islam dengan kebudayaan yang sudah ada sebelumnya, kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan Indonesia yang asli gitu ya. Nah, contohnya nih, bidang kebudayaan itu terbagi dua, ada seni bangunan dan juga ada seni ukir. Kalau dari seni bangunan, kalian tahu ini gambar dari masjid apa? Oh, ada namanya nih. Apa ini masjid apa? Masjid Agung Demak. Ya, ini Demak. Nah, kalian kalau misalnya lihat atapnya ini, nih ya, atapnya ini kan agak tumpang ya. Di sini nih, ini besar, kemudian yang ini kecil. Nah, ini tuh namanya atap tumpang. Nah, ternyata atap tumpang ini itu berdasarkan dari arsitektur Hindu. Gitu. Arsitektur Hindu kan seperti ini. Nah, kemudian diadaptasi nih, ya dimasukkan ke atap tumpang yang ada di Masjid Demak. Nah, kemudian kalian bisa lihat nih. Di sini yang kedua, gambar yang kedua. Di sini ada menara Masjid Kudus. Ini bukan berbeda ya, ini satu masjid nih ya. Nah, ini menaranya, menara yang buat mengumandangkan adzan. Buat azannya ini, menara buat azannya. Nah, ternyata gitu ya, menara ini tuh berdasarkan dari diadaptasi berdasarkan dari bangunan candi. Nah, makanya mirip bangunan candi nih. Kayak gini. Ini yang ada di Masjid Kudus. Nah, kemudian kalau misalnya gambar yang ketiga, ada yang bisa menyimpulkan ini gambar apa? Nih, Bu. Nih. Ada yang bisa menyimpulkan ini gambar apa? Makam. Makam. Apa yang beda dari makam ini? Jadi makam ini tuh letaknya itu di dataran tinggi gitu ya. Nah, makam-makam ini tuh kan makam-makam pada
masa Islam itu letaknya itu di dataran tinggi ya, di pegunungan atau di dataran tinggi. Nah, ternyata ini tuh punya kesamaan gitu ya, ada perpaduan antara unsur kepercayaan roh nenek moyang. Nah, roh nenek moyang pada bentuk wujudnya itu seperti punden berundak. Kalian masih ingat punden berundak itu kayak gimana bentuknya? Yang tadinya besar, kemudian kecil, semakin tinggi, semakin kecil gitu ya. Nah, kan punden berundak juga sebagai pemujaan roh nenek moyang ya. Nah, sama nih, ternyata makam pada masa Islam juga ini tuh punya perpaduan gitu ya, mengandung unsur-unsur kepercayaan tersebut kayak gitu. Itu dari seni bangunan. Nah, kalau dari seni ukir, nih ini dari seni ukir, karena kan kalau di Islam itu membuat atau menggambar makhluk hidup kayak misalnya manusia itu kan dilarang gitu ya. Makanya ada modifikasi gitu ya dalam bidang seni. Mereka itu lebih mengembangkan pola-pola seperti pola-pola daun-daunan, kemudian pola bunga-bungaan, teratai, bukit karang, pemandangan, garis-garis geometri. Kemudian muncul juga nih ragam hias huruf Arab atau kaligrafi. Nah, kayak gini. Jadi mereka menggambar hewan tapi dalam bentuk kaligrafi seperti ini contohnya. Ini kaligrafi dalam bentuk hewan apa ini? Ada yang tahu? Apa? Badak. Badak, betul. Siapa itu yang tadi yang jawab? Di sini R namanya. Siapa R? Hah, siapa? Rafael. Ya, Rafael nanti namanya tulis aja ya Rafael, jangan R kayak gitu. Biar Ibu tahu gitu, oh ini Rafael. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini paham? Baik, sepertinya sudah paham semua. Dari Ibu cukup sekian. Silakan kepada Bapak Rifki apabila ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Cukup, Bu, cukup jelas. Baik, terima kasih Bapak Rifki. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi ya, nanti Ibu sudah memberikan tugas di Google Classroom, nanti silakan untuk mengisi tugasnya ya sesuai batas waktu. Nah, untuk materi hari ini kita sudah belajar mengenai teori masuknya Hindu-Buddha, kemudian pengaruhnya dan cara-cara penyebarannya. Nah, sampai saat ini gitu ya, kalau Ibu perhatikan gitu ya, selama pembelajaran hanya ada beberapa orang yang menyalakan kameranya. Di sini ada 1, 2, 3, ada 8 orang. Dan diharapkan kalau minggu depan lebih banyak lagi ya gitu yang menyalakan kameranya. Nah, ingat yang tadi kata-kata tadi, belajar mendengarkan dengan baik, memudahkan kita berbicara dengan baik. Ingat seperti itu ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oh ya, Ibu ingatkan sekali lagi, untuk minggu depan, silakan kalian baca materi tentang kerajaan-kerajaan Islam. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.